Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda. Sekarang kita sudah masuk ke judul pelajaran yang baru, yaitu induksi elektromagnetik. Semoga kalian mempunyai semangat baru pula dalam belajar untuk berjuang mencapai perguruan tinggi idamannya, karena waktu juga sudah semakin pendek. Semoga Allah meridai perjuangan kalian sehingga kalian sukses menggapai cita-citanya. Amin. Nah, dari judul pelajaran kita yang baru ini, induksi elektromagnetik, tentu kalian ingat judul pelajaran yang lama ya, yang sebelum ini, yaitu induksi magnet ya, pakai kata induksi juga. Maka tentu kalian masih ingat apa makna dari kata induksi ini. Ya, betul. Induksi ini artinya bangkit atau timbul ya. Jadi bisa juga diartikan kemarin itu menghasilkan. Kemudian elektro berasal dari kata elektron. Elektron itu muatan listrik ya. Di listrik dinamis, muatan yang mengalir itu disebut dengan arus listrik ya. Jadi elektro di sini terkait dengan arus listrik. Magnet ya, medan magnet dalam hal ini adalah perubahan medan magnet. Maka judul pelajaran kita ini induksi elektromagnetik dapat diartikan gejala timbulnya arus listrik atau GGL pada konduktor karena adanya perubahan medan magnet. Jadi perlu ditegaskan, adanya GGL pada konduktor nanti akan menghasilkan arus. Seperti pada listrik dinamis, ada sumber tegangan baterai, ada GGL, sumber tegangan punya GGL, punya E, lambangnya E kapital. Kalau pada listrik dinamis akan mengalir arus. Akan timbul GGL ini kalau ada perubahan medan magnet, di mana di konduktor ya. Kemudian ada arus listrik dilambangkan dengan I. Arus yang timbul ini nanti disebut dengan arus induksi. Arus I yang timbul ini disebut dengan arus induksi ya. Maka GGL yang timbul, GGL yang menghasilkan arus ini juga disebut dengan GGL induksi yang dilambangkan dengan epsilon ini. Jadi lambangnya beda dengan lambang GGL pada listrik dinamis yang E kapital itu. Perubahan lambangnya delta, medan magnet lambangnya B. Atau ada medan magnet kan terkait dengan flux. Jadi ini boleh delta B, boleh delta V ya. Di waktu belajar induksi magnet kan kita sudah membahas ya bahwasanya buat medan magnet B itu adalah jumlah flux yang tegak pada suatu bidang bagi dengan luas bidang itu. Maka V per A, maka V sama dengan B kali A, ya kan? Maka yang saling tegak lurus ya, maka V sama dengan B kali A cos theta secara umum ditulis begitu. Kemudian untuk memahami induksi elektromagnetik ini kita lihat percobaan berikut ini ya. Baik Ananda, kita akan melakukan percobaan induksi elektromagnetik. Peralatan yang dibutuhkan 5 magnet batang, kemudian kumparan kawat yang terdiri dari 600 lilitan, kemudian kumparan kawat yang terdiri dari 12.000 lilitan, kemudian galvanometer, kemudian kabel penghubung. Percobaannya sederhana saja Ananda, cuma dengan menggerakkan magnet batang ke kumparan kawat. Ternyata jarum galvanometer bergerak. Jadi bergeraknya jarum galvanometer menyatakan adanya arus pada rangkaian ini. Berarti kumparan ini bertindak sebagai baterai yang menghasilkan arus. Dengan menggerakkan itu artinya energi gerak berubah menjadi energi listrik. Kalau didiamkan aja seperti ini, walaupun magnet batang di dalam kumparan dia tidak bergerak. Kemudian percobaan berikutnya kita bandingkan hasilnya yang 600 lilitan dengan yang 12.000 lilitan. Kalau yang 600 lilitan waktu digerakkan magnet batangnya seperti ini hasilnya. Dapat lihat penyimpangan jarum galvanometernya bandingkan dengan yang 12.000. Kalau 12.000 lilitan simpangannya dapat dilihat besar ya. Jadi kalau jumlah lilitannya besar, simpangannya besar. Kemudian kita bandingkan dengan kecepatan. Kalau digerakkan magnet batangnya pelan saja begini, maka simpangannya kecil. Tapi kalau digerakkan cepat seperti ini, simpangannya besar. Jadi itu dari hasil percobaan kita, faktanya demikian. Maka dari hasil percobaan ini dapat kita lihat
dapat kita ambil kesimpulannya, kesimpulan percobaan. Yang pertama, saat digerakkan magnet pada kumparan ini, jarum galvanometer menyimpang. Atau jarum galvanometer itu menyimpang, itu artinya ada arus pada rangkaiannya. Ada arus itu karena ada sumber tegangan GGL. Nah, tadi dinyatakan yang sebagai GGL sumber tegangan itu pada rangkaian ini adalah kumparan ini, kumparan kawat yang merupakan konduktor, yang timbul GGL pada konduktor ini ya, saat magnet batang digerakkan. Jadi, kalau supaya lebih mengerti, kita bandingkan dengan GGL atau sumber tegangan dari baterai yang menyalakan lampu. Jadi, baterai di sini yang sebagai sumber tegangan menghasilkan GGL, di mana I itu sama dengan I kali R ya pada baterai. Ini GGL dari sumber tegangan. Yang sebagai sumber tegangan baterai di sumber tegangan searah ini pada sumber tegangan induksi atau epsilon adalah kumparan yang magnet digerakkan di dalamnya. Kalau saat magnet diam di dalam ini, maka jarum galvanometer tidak menyimpang. Berarti saat magnet diam saja, walaupun magnet sudah ada di dalam kumparan ini, tidak timbul arus. Jadi timbulnya arus waktu digerakkan. Itu menyatakan bahwasanya saat digerakkan magnet atau saat kita melakukan usaha mekanik atau energi mekanik, maka timbul arus, maka timbul energi listrik. Maka dapat disimpulkan di sini bahwasanya peralatan ini merupakan alat yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik yang merupakan dasar dari generator nanti atau dinamo ya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya tentang nomor 1 ini ada GGL tadi. Jadi GGL pada yang sebagai sumber tegangan pada rangkaian kita ini adalah kumparan atau konduktor. Yang sebagai konduktornya adalah kumparan ini yang menghasilkan GGLE, di mana E itu tentu sama dengan epsilon ya, sama dengan I kali R. Kesimpulan kedua, kuat arus I atau GGLE yang timbul sebanding dengan jumlah lilitan. Pada percobaan yang untuk jumlah lilitannya 600 lilitan tadi kumparannya, simpangan jarumnya kecil saja. Kalau yang jumlah lilitannya yang 12.000 tadi, simpangan jarum galvanometer ini besar. Kalau simpangan jarum besar berarti itu menyatakan arus besar. Kalau simpangan jarum kecil berarti menyatakan arusnya kecil. Maka dapat disimpulkan GGL yang timbul sebanding dengan N. Nah, kalau E sebanding dengan N, tentu I juga sebanding dengan N, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kelajuan menggerakkan magnet itu mengartikan kelajuan perubahan flux. Jadi kalau delta V aja itu perubahan flux, kalau delta V per delta T disebut dengan kelajuan perubahan flux atau kecepatan perubahan flux, boleh juga disebutkan begitu. Maka kuat arus atau I GGLE yang timbul sebanding dengan kecepatan perubahan flux, dapat disimpulkan begitu. Dari percobaan tadi diperagakan bahwasanya kalau digerakkan magnet pelan saja ke kumparan ini, berarti kecepatan perubahan fluxnya kecil. Maka jarum yang menyimpang juga kecil tadi. Waktu digerakkan cepat, magnet masuk ke dalam ini, berarti kecepatan perubahan fluxnya besar, maka jarum yang menyimpang besar. Maka dapat disimpulkan GGL E ini sebanding dengan perubahan flux delta V per delta T atau kecepatan atau perubahan flux. Jadi E sebanding dengan kecepatan perubahan flux. Sehingga dapat ditulis E sebanding dengan N dan E sebanding juga dengan delta V per delta T. Sehingga E sama dengan min N delta V per delta T. Min ini menyatakan hukum Len. Jadi dalam pembahasan soalnya nanti min ini dapat dihilangkan saja. Nanti hukum Len akan kita bahas setelah materi ini ya. Ini untuk perubahan flux yang konstan ya. Perubahan flux yang konstan. Kalau perubahan fluxnya tidak konstan, maka delta ini dirubah atau dapat ditulis menjadi diferensial. Maka perubahan flux untuk tidak konstan
E sama dengan min N dV dt ya. E sama dengan min N dV dt, dibaca begitu. Barangkali demikian uraian tentang induksi elektromagnetik pada kesempatan ini. Yang paling penting ditegaskan adalah bahwa E timbul kalau ada perubahan flux atau perubahan B. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Perubahan flux untuk perubahan flux yang konstan dan untuk perubahan flux yang tidak konstan ya. Sebuah kumparan terdiri dari 600 lilitan memiliki hambatan 20 ohm. Flux magnet yang menembus bidang secara tegak lurus berubah secara teratur dari 5 Weber menjadi 13 Weber dalam waktu 2 sekon. Tentukan kuat arus listrik yang timbul pada kumparan. Jadi di sini ada perubahan fluxnya, flux magnet menembus bidang secara tegak lurus berubah secara teratur. Jadi perubahan fluxnya teratur. Kalau teratur, perubahan fluxnya, kalau dalam waktu 2 sekon terjadi perubahan flux dari 5 Weber menjadi 13 Weber, itu kan terjadi perubahan fluxnya 8. 13 dikurang 5. Berarti kalau 2 sekon perubahan fluxnya 8, delta V-nya 8. Kalau 1 sekon tentu kalau perubahannya teratur tetap tentu jadi 4. Ya. Kalau 2 sekon. Kalau 3 sekon tentu perubahan fluxnya 17. Fluxnya menjadi 17. Perubahannya tetap 4 ya. Kemudian kalau untuk yang perubahan flux yang tidak konstan itu maksudnya begini. Fluxnya awal ditulis dalam persamaan V2T kuadrat tambah 5. Itu artinya kalau T-nya 0, berarti V-nya 5. Kalau saat T sama dengan 0, V-nya 5. Kalau saat T sama dengan 1 sekon, itu berarti V-nya 1 kuadrat tambah kali 2, 2 jadi 7 ya. Kalau saat T-nya sama dengan 2 sekon misalnya, perubahan fluxnya menjadi 2 kuadrat 4 kali 2 jadi 8 tambah 3 jadi 13 ya. Maka perubahan flux dari selama 1 sekon itu dari 5 jadi 7 fluxnya. Maka perubahan fluxnya adalah 2 ya. Dari 1 sekon berikutnya, dari 1 sekon ke 2 sekon, jadi 7 ke 13, perubahan fluxnya itu 6. Jadi perubahan fluxnya dalam 1 sekon pertama dengan 1 sekon berikutnya tidak sama. Kalau di sini perubahan fluxnya dari 1 sekon pertama 4 Weber, 1 sekon berikutnya 4 Weber juga. Kalau di sini 1 sekon pertama perubahan fluxnya dari 5 jadi 7, itu 2 Weber, perubahannya dari 1 sekon berikutnya, 1 sekon ke 2 sekon, perubahan fluxnya jadi 6. Dari 7 jadi 13, yaitu 6. Jadi ini perubahan fluxnya yang konstan. Kalau soal yang ini nanti perubahan fluxnya yang tidak konstan. Kita lanjutkan pembahasan soal yang ini. Kita bisa bikin diketahuinya, di mana N sama dengan 600 lilitan. Kemudian 20 ohm adalah R-nya. Kemudian 5 Weber adalah flux yang pertama, kondisi awal. Kemudian 13 Weber adalah V2. Kemudian perubahan ini terjadi dalam waktu 2 sekon, selang waktu ya. 2 sekon delta T itu artinya selang waktunya. Tentukan arus induksi yang timbul. Berarti yang ditanya I ya. I-nya berapa? Maka dalam hal ini bisa kita selesaikan. Ada V1, ada V2, berarti kita bisa cari delta V ya. Di mana delta V itu tentu V2 kurang V1. 13 kurang 5, yaitu 8 Weber ya. Maka kalau untuk yang perubahan flux yang konstan tadi E-nya itu sama dengan min N dV per dt ya. Delta V per delta T ya. E itu tadi sama dengan I kali R ya. Karena yang ditanya I. Maka kita bisa tulis I kali R sama dengan N-nya 600, termasukkan angkanya 8 per 2 di sini nih. Maka dapat kita selesaikan mengganti R-nya dengan 20 ya.
maka 8 bagi 2 itu jadi 4, maka kita dapatkan I-nya 120 ampere ya. Kemudian untuk soal yang berikut ini, kita bisa bikin diketahui juga sama dengan yang tadi ya. Cuman V-nya yang berubah di sini jadi 2T kuadrat tambah 5 fluknya. Yang ditanya I ya, saat T sama dengan 2 sekon. Kalau ini selang waktu 2 sekon. Dalam selang waktu 2 sekon berubah fluk magnetnya. Karena ini I saat 2 sekon ya. Maka kita bisa selesaikan di mana kalau perubahan fluknya tidak konstan, jadi maka E-nya didiferensialkan ya. Maka E sama dengan min N dV dt. Maka kita masukkan angka-angkanya, N-nya 600, D dt dari V-nya adalah 2T kuadrat tambah 4, maka R-nya bisa diganti dengan 20, ini I kali 20 sama dengan 600, turunan dari 2T kuadrat menjadi 4T, turun dari 4 jadi 0. Maka kita dapatkan penyelesaiannya, bahwasanya I-nya itu sama dengan 240 ya. Demikian pembahasan 2 buah contoh soal untuk induksi elektromagnetik ini. Tapi ingat ya, tanda minnya ini dibuang aja, dihilangkan aja. Karena tanda min ini hanya menyatakan hukum Lenz yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian di akhir video ini ada 2 soal untuk latihan. Cuman ada perbedaan dengan contoh soal sedikit. Di sini untuk soal latihan ini dikaitkan dengan luas bidang dan dengan induksi magnet atau dengan kuat medan magnet, bukan dengan fluk magnet ya. Dan induksi magnet B ini menembus bidang kumparan secara tegak lurus. Jadi kalau B tegak dengan bidang, berarti B itu membentuk sudut 0 dengan garis normal bidang, atau tetanya sama dengan 0. Kalau tetanya sama dengan 0 dan B dan A-nya sudah diketahui sesuai dengan uraian di awal, bahwa V itu B kali A cos tetanya 0, maka cos 0 1, maka V sama dengan B kali A. Maka V ini sudah bisa didapatkan nanti ya. Kemudian persamaan E sama dengan min N delta V per delta T, atau E sama dengan min dV per dt ini, itu menyatakan hukum Faraday ya. Hukum Faraday itu bunyinya, GGL induksi yang timbul pada suatu konduktor karena perubahan medan magnet akan sebanding dengan kelajuan perubahan medan magnet itu, atau kecepatan perubahan medan magnet ya, boleh disebut begitu. Kemudian ditegaskan lagi bahwasanya GGL ini akan timbul kalau ada perubahan medan magnet. Kalau hanya medan magnet aja yang ada di kumparan ini, seperti kasus percobaan ini ya, ditaruh aja magnet di dalam ini, berarti B-nya sudah ada, belum ada perubahannya, maka jarum galvanometer tidak menyimpang, itu berarti menyatakan tidak ada GGL induksi, maka arus tidak ada. Supaya ada GGL induksi harus ada perubahan. Supaya ada perubahan, maka magnetnya untuk ada perubahan medan magnet di kumparan ini, maka magnetnya digerakkan, didekatkan fluknya membesar, dijauhkan fluknya mengecil, maka terjadi perubahan fluk, baru timbul GGL. Barangkali demikian uraian tentang induksi elektromagnetik ini. Semoga bermanfaat bagi yang sudah menyelesaikan soal latihan, supaya mengirimkan kunci jawabannya ke kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.